Selama ini tidak banyak kabar yang beredar mengenai kisah asmara bintang sinetron Rahma Azhari selain gosip-gosip kedekatannya dengan seorang pria. Tapi rupanya diam-diam adik kandung Sarah Azhari itu tengah menjalin hubungan cukup serius dengan seorang pria bernama Rauf Diah. Kisah asmara Rahma dan Rauf baru terungkap justru ketika keduanya sepakat mengikrarkan keseriusan cinta mereka dengan menggelar acara perkenalan keluarga di rumah Sarah Azhari Minggu sore yang lalu. Tapi kabarnya Reina dan kekasih rahasianya itu sedang melakukan persiapan untuk menikah pada pertengahan tahun ini. Bahkan hampir semua rekan-rekan dekat Reina pun kabarnya telah mengetahui rencana bahagia itu. Ya sekarang gini, teman-teman dekat aku udah pada tahu aku sama dia, teman-teman dekat aku udah tahu kalau aku umurnya udah segini dan mereka mem-push aku untuk, "Cepetan deh, ayo deh, buru-buru deh," gitu. "Iya iya, gue juga mau ke arah situ, siapa sih yang nggak mau nikah?" Gitu. Iya, tapi kan pikiran, kalau misalnya emang, belum, ya belum. Ya oke lah, tapi kok nggak diajak sih pacarnya? Nggak diajak karena memang, kebetulan sekali dia kalau acara rame-rame gini rada-rada nggak mau ikut. Jadi, mungkin nanti kalau memang kita ada jodoh dan kita menikah, dia kemana-mana ikut aku. Oke? Dia bingung kalau ditanya-tanya kali ya, dia malu, bingung mau ngomong apa, entar aja deh. Tidak ada angin, tidak ada hujan, Kiwil pelawak yang mulai aktif bermain sinetron itu terhantam angin ribut. Memang tidak menyebabkan badannya terluka, tapi hatinya yang terluka mendengar kabar tidak sedap yang terbawa angin itu. Ia dikabarkan menjalin hubungan gelap dengan seorang bintang pendatang baru bernama Maggie. Yang parahnya, Maggie sang kekasih gelap dikabarkan kini tengah berbadan dua. Kabarnya lagi, hasil buah terlarang inilah yang akhirnya menimbulkan keributan besar antara Kiwil dengan istrinya, hingga rumah tangga mereka pun nyaris porak-poranda. Kiwil yang kami temui saat menghadiri sebuah acara jelas-jelas membantah kabar tersebut. Pokoknya dia tuh nggak ada hubungan dengan saya, itu aja. Heeh, dikabarkan punya hubungan dengan saya, ya sebenarnya saya nggak punya hubungan lagi. Nggak ada, satu sinetron juga nggak. Memang bukan kabar baru baginya, tapi tetap saja ia seperti terhantam sekarung beras saat mendengar kabar tersebut dari kami. Nggak ada gitu loh. Itu kadang-kadang, saya juga kadang-kadang kesel sendiri, saya kan punya masalah gitu loh, jangan ditambah-tambah lagi dong masalah. Saya punya keluarga, saya jangan ditambah-tambahin lagi gitu loh. Mengenai wanita bernama Maggie, ia memang mengaku mengenalnya, tapi tidak lebih dari sebatas teman main dalam sebuah sinetron. Sinetron yang mereka bintangi berakhir, hubungan pertemanan mereka pun diakui Kiwil ikut-ikutan berakhir. Kalau kenal ya kenal gitu loh. Bahkan bukan Maggie aja yang kenal saya, banyak juga yang kenal gitu loh. Saya juga kenal Maggie gitu, dan banyak yang kenal Maggie. Itu waktu sinetron Ojekri. Itu udah lama sekali, udah lama, itu kejadian juga udah lama. Jadi rasanya cukup aneh kalau tidak ada hubungan tiba-tiba ia disebut sebagai penebar benih yang membuat Maggie mengandung. Ada yang bikin rame nih gitu loh, ada yang bikin rame atau mau naik apa sih, mau naikin apa gitu loh. Tapi yang pasti, hal itu saya serahkan sama pihak, eee, yang perempuan aja deh gitu loh. Karena jadi tolong jangan ganggu gue lah kalau kalau bisa kayak gitu. Karena tolonglah, hal ini kan mengganggu banget gitu loh. Untuk menenangkan hati dan mengendurkan urat syaraf, Kiwil memilih tidak ambil peduli dengan kabar tersebut. Toh istrinya pun seakan tidak terganggu dan merasa cukup puas dengan penjelasannya. Tersinggung sih, kemarin sih tersinggung gitu loh. Kok kalau memang ngomonglah sama saya, mau main jangan langsung main vonis, "Wah Kiwil kok gini," gitu, enggak lah. Kalau sekarang-sekarang ini udah menganggap, wah life goes on aja lah, hidup jalan terus gitu loh. Nggak ngapain dipikirin. Sempet sih gue bilang, "Kok kenapa?" gitu, jadi teman gue yang SMS, jadi orang-orang pada SMS gue, "Ya apa maksudnya?" gitu. Saat menghadiri sebuah acara, kami bertemu dengan bintang sinetron Deswita Maharani. Kepada kekasih pebulu tangkis Taufik Hidayat ini, kami bertanya mengenai persoalan yang menimpa Taufik Hidayat beberapa waktu yang lalu. Kabarnya, perkelahian yang melibatkan Taufik Hidayat dengan Jeki Darmawan, supir pribadi Ahmad Kala di parkir timur Senayan itu berbuntut panjang. Mendengar kabar tersebut, Deswita tidak mau banyak berkomentar. Sebagai kekasih Taufik, ia berharap persoalan ini berakhir tanpa harus melibatkan pihak kepolisian. Pengennya sih ini udahlah nggak usah digede-gedein, makanya aku juga dari kemarin sama Taufik nggak mau memberikan komentar apa-apa karena memang
Kalau aku pribadi aku nggak tahu duduk permasalahannya gimana gitu loh. Kalau memang harus diselesaikan lewat jalur hukum, ia mengaku tidak bisa banyak berbuat selain memberikan dukungan penuh kepada sang kekasih. Koreksi diri masing-masing lah, introspeksi diri, bukan berarti terus dia supir pejabat, terus dia bisa melakukan segalanya gitu kan. Intinya kan dia hanya supir gitu. Sejauh yang ia tahu, hingga saat ini Taufik belum menerima surat panggilan dari Polda Metro Jaya untuk urusan serempet mobil yang berujung pada tindak pemukulan itu. Tak ada kabar yang tak kami kabari. Dan pilihan kabar berikut ini kami persembahkan hanya untuk Anda. Selama ini tidak banyak kabar yang beredar mengenai kisah asmara bintang sinetron Rahma Azhari selain gosip-gosip kedekatannya dengan seorang pria. Tapi rupanya diam-diam adik kandung Sarah Azhari itu tengah menjalin hubungan cukup serius dengan seorang pria bernama Rauf Diah. Kisah asmara Rahma dan Rauf baru terungkap justru ketika keduanya sepakat mengikrarkan keseriusan cinta mereka dengan menggelar acara perkenalan keluarga di rumah Sarah Azhari Minggu sore yang lalu. Memang tidak seramai acara lamaran apalagi sebuah pernikahan. Tapi kabar yang beredar melebihi ramainya acara pertemuan keluarga Azhari dengan keluarga Rauf Diah. Bahkan sebelum acara digelar, Rahma dan Rauf yang telah menjalin asmara diam-diam selama hampir 2 tahun itu dikejutkan dengan kabar-kabar tidak sedap yang membuat telinga panas. Kabarnya lebih dari sekedar perkenalan dua keluarga, Rahma dan Rauf tengah melangsungkan acara lamaran. Kabarnya lagi pernikahan mereka akan digelar pada tanggal 10 Juni nanti. Rahma dan Sarah yang ditemui usai acara tentu saja membantah kabar tersebut. Sebenarnya sih ini beritanya simpang siur, ini cuma baru silaturahmi, memperkenalkan keluarga gitu ya. Keluarga saya, keluarganya Rahma, dan keluarganya Rauf, itu aja. Rencana pernikahan yang sedang direncanakan sekarang tanggal 10 Juni. Itu di mana? Di Jakarta sini, tapi gedungnya belum dipilih. Acara perkenalan keluarga itu memang tampak seperti sebuah lamaran. Ada seorang ustadz yang hadir serta rombongan yang membawa serah-serahan. Tapi sekali lagi Sarah menyebut acara yang digelar secara sederhana itu baru sebatas perkenalan keluarga. Betul, ini hari ada lamaran untuk putrinya Azhari. Itu Rahmah Azhari ya. Yang meminangnya Rauf Diah. Seperangkat alat sholat, kemudian cincin berlian, kalung berlian, dan gelang berlian. Semuanya. Kalau misalkan mereka bawa apa ya, saya rasa ya itu hanya sekedar cedera aja gitu. Maksudnya cedera tanda mata, mungkin tanda cintanya Rauf sama Rahma atau gimana. Saya belum lihat, sumpah demi Allah saya belum lihat. Saya nggak tahu, ya mungkin dikasih hadiah seperti biasanya kalau orang serah-serahan ya. Kisah asmara Rahma dan Rauf memang terkesan disembunyikan. Tapi bukan karena ada persoalan. Rahma memang sengaja menyimpannya khusus untuk dirinya dan Rauf. Ia baru akan memperkenalkan Rauf jika hubungan mereka telah sampai ke jenjang pernikahan. Sebenarnya ya memang dia sama Rauf udah lama, tapi dia nggak mau terlalu diekspos juga. Raufnya juga mungkin nggak mau ya diekspos, jadinya ya biasa-biasa aja. Sebenarnya saya bukan mau nutup-nutupin ataupun gimana. Ini baru acara silaturahmi aja gitu biar keluarga dan keluarga bisa lebih deket gitu. Iya, saling mengenal. Mohon maaf kalau emang tersinggung ataupun gimana karena emang ini cuma acara pertemuan keluarga aja yang emang nggak pengen diganggu sama pihak luar sebenarnya ya. Apapun kabar kabur yang beredar di luar sana, Sarah sebagai kakak kandung Rahma Azhari mengaku turut berbahagia atas kebahagiaan yang dirasakan oleh sang adik. Kalau memang adik saya sudah menemukan jodohnya, kalau memang dia sudah tepat dengan Rauf, ya saya sih turut mendukung aja gitu. Kalau dia bahagia, kenapa nggak kita dukung? Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan sama Rahma dan Rauf ya tercapai semuanya. Perasaan saya, ya saya amat sangat bahagia ya. Mungkin dan mungkin agak sulit juga untuk saya gambarkan dengan kata-kata. Pemirsa, saya akan mengawali kabar-kabar hari ini dengan sebuah berita menarik yang satu ini. Pemirsa, ini adalah perayaan kecil-kecilan ulang tahun ke-32 Dhani Ahmad di rumahnya hari Rabu tanggal 26 Mei yang lalu. Yang besar-besaran pun rencananya akan digelar. Ada konser mini dewa serta pameran lukisan para pelukis muda.
Dan yang uniknya nanti, pada perayaan ulang tahunnya itu, selain mengundang sejumlah selebritis, Dhani juga akan mengundang beberapa calon presiden yang bulan Juni nanti akan berlaga memperebutkan posisi nomor 1 di Indonesia. Bukan tanpa alasan kalau ia akhirnya mau menggelar pesta besar-besaran di hari ulang tahunnya itu. Selain perayaan ulang tahun dengan pesta adalah peristiwa langka dalam hidupnya, ia pun beralasan kalau angka 32 yang baru saja dilaluinya itu memiliki arti yang sangat besar. Ternyata 32 tahun itu untuk beberapa orang, kepercayaan beberapa orang tuh menjadi penting untuk dirayakan seperti layaknya 17 tahun gitu ya. Karena 32 tahun itu 4 windu.